Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa banyak yang pagi hari ini rindu memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Ampuni segala sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau mendapati hati yang tulus. Engkau mendapati hati yang sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau hadir dan melawat setiap umat-Mu Tuhan. Curahkanlah gelombang-Mu pagi hari ini Bapa. Gelombang hadirat-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah terjadi kegerakan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terlebih kasih mula-mula-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang berusaha mengalihkan pemikiran kami, yang berusaha menghalangi kami untuk memuji dan menyembah Engkau, terlebih mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami bagi karya-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Mari kita memberikan pujian yang terbaik. Hanya Yesus Tuhan yang layak disembah. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Sedang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Yang naralamata karalabayase. Haleluya Yesus. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita memberi puji bagi Dia yang dahsyat. Ya dahsyat-mu. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa dan
Engkau yang bertahta di tempat maha tinggi. Haleluya, 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 terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Rajaku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Bapa seluruh rangkaian acara pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama kita bersorak, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Shalom. Puji Tuhan, meskipun kita di tempat ini dan banyak saudara kita yang ada di luar sana juga, tetapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Setiap kita siap yang menantikan gelombang kesembuhan, kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini. Yang sakit engkau percaya dengan imanmu, engkau akan menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.
datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hei, soraklah, haleluya, pujilah namanya surga. Amin. Yesus Raja, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya, bersorak-sorai sama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberikan kekuatan ketika kita lemah. Haleluya Tuhan. Kita akan membuka hati kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya Yesus. Ini hati jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita menjadi hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu,
serahkan pada hamba-Nya. Hatiku mengasihi. Katakan hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat Sekali lagi katakan isi hatiku. hatiku mengasihimu. Hatiku Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hati. Tuhan Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hati. Tuhan Kau lihat. Tuhan, Kau lihat Isi hatiku. Haleluya, haleluya. Kau tahu isi hatiku. Kau tahu kekuatanku. Kau tahu hidupku ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami membawanya. Kami taklukkan hidup kami di dalam kuasa-Mu. Hatiku Tuhan ingin mengenalmu, ingin mengertimu lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu mengerti akan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Seperti pujian ini, kami rindu mengenal-Mu. Dan kami akan mengenal-Mu ketika kami bersekutu dalam firman-Mu. Roh Kudus bawa kami ke dalam pemahaman yang benar akan firman-Mu, dalam kebenaran-Mu, tentang pribadi-Mu, dalam kasih dan kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Kuasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Dan biar hanya Roh Kudus saja yang beracara dari awal sampai pada kesudahannya. Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Baik saudara, saya yakin bahwa kita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Sudah 1 tahun corona telah menjadi pandemi di negara kita. Ya, kita tidak perlu mengatakan happy birthday corona, tidak perlu. Kita tidak perlu merayakan ulang tahunnya, atau yang sampai kita bilang semoga panjang umur. Ya, nah, itu hal yang kita hindari. Nah, saya yakin dan saya juga ikut merasakan bahwa selama 1 tahun ini yang telah berjalan, pandemi ini telah menyusahkan banyak orang, terutama dalam aspek ekonomi. Ya, dan kami memperhatikan itu sangat terasa. Terutama dalam masalah persepuluhan yang menggambarkan kondisi ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasa bahwa kita menganggap ada banyak hal yang kita perlukan.
Tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Dan tentunya dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Kadang kita merasa dicobai. Kadang kita pengen A, B, C, D, dan E. Yang kadang itu melanggar firman Tuhan. Tapi demi kebutuhan. Demi segala biaya yang kita perlukan. Kadang kita teriming-iming. Dan merasa untuk bertindak. Karena saya tahu bahwa sisi ekonomi cukup memusingkan banyak orang. Termasuk anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencobaan. Supaya kita tahu bahwa ternyata firman Allah memang menghendaki supaya kita menang atas pencobaan. Saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Bapak saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dikatakan oleh Roh, perhatikan, oleh Roh dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai oleh iblis. Untuk memahami keseluruhan kebenaran, kita belajar di dalamnya dan bertumbuh oleh karenanya. Saya memberi judul firman Allah hari ini, menang atas pencobaan. Saya yakin bahwa kisah Yesus dicobai bukan merupakan kisah yang asing bagi kita. Mungkin beberapa kali bahkan terlalu sering kita belajar tentang bagian ini. Tetapi hal pertama dan utama yang harus kita fahami ialah bahwa kita bisa berkemenangan atas pencobaan kalau kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa ini menunjukkan setelah kita menerima kasih Tuhan, pernyataan Tuhan, atau kalau kita mau menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, belajar akan Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa setan, iblis tidak akan pernah diam. Tidak mau mengizinkan kita untuk hidup dalam kenyamanan rohani. Itu sebabnya semakin kita bergumul untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita serius untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semakin kita ingin hidup dalam kebenaran. Ada aja cobaan, betul ya? Ada aja masalah di depan kita. Ya, karena iblis tidak suka kita bertumbuh di dalam kebenaran. Dan menerima berkat yang ditentukan oleh Tuhan. Ada beberapa alasan. Mengapa ketika ayat firman Tuhan berkata, oleh Roh Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan juga mengizinkan kita masuk dalam pencobaan. Menurut perikop pencobaan di padang gurun. Mari kita melihat terlebih dahulu ayat 3 dan 4 dari Matius pasalnya yang keempat. Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alasan pertama, kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai oleh iblis, kita bisa temukan pada ayat yang ketiga, bagian B. Ya, lihat apa perkataan iblis. Jika engkau anak Allah.
Ini alasan yang pertama. Bahwa Tuhan mau ketika kita diizinkan masuk dalam pencobaan. Ada kualitas hidup kita. Kita bisa membuktikan bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Bapak saudara adalah anak Allah. Amin. Anugerah yang terbesar. Identitas yang luar biasa. Itu yang harus kita percaya, kita yakini. Makanya Tuhan mengajar kita tentang doa yang powerful. Menyebut Tuhan semesta alam yang berkuasa, yang luar biasa sebagai Bapa. Karena kita adalah anak-anaknya. Mari kita bandingkan di dalam Roma 8 ayat 14. Apa kata firman Allah tentang itu? Roma 8 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita telah menerima Roh Kudus, izinkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setiap orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dialah anak-anak Allah. Itu sebabnya Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mungkin hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita bahkan seakan-akan membawa kita masuk dalam pencobaan. Tetapi oleh karena Roh Kudus, Tuhan mau kita membuktikan bahwa kita memang anak-anak Allah. Di sini status kita sebagai anak-anak Allah diuji. Makanya kekasih Tuhan, ya, hati-hati dengan pencobaan. Jangan anggap ini berusaha untuk menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari kasih Allah. Firman Allah katakan tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya jangan sampai ketika ada masalah, ada pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Kita tidak menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita kemudian menunjukkan perilaku anak dunia. Bahkan maaf, anak setan. Karena seringkali iblis menyerang kita dengan cara manas-manasi, ngompor-ngompori, ya, mencoba menyentuh skala kita, menyentuh titik lemah kita, ya. Contoh terutama anak-anak muda, kalau di jalan, ya, ketika ada yang nyalip, wah, sepertinya kita ditantang, ya. Iblis bisi, masa kamu kalah, kamu kan lebih banter, ya. Kita menunjukkan kita orang yang hebat di jalanan, ya. Nah, kalau misalnya kita punya teman, kita biasanya bergaul satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada yang nyinggung kita. Ya, kadang kita ditantang. Masa kamu gak berani gelut? Kamu kan laki. Ya, ayo pukul dia. Ya, nah ini saya bicara tentang anak muda. Terutamanya bukan berarti bahwa anak tua, orang-orang dewasa tidak mengalaminya. Ya, dan beberapa hal lainnya yang seringkali itu kelihatannya ujian yang sepele. Tapi ternyata merupakan ujian yang sangat penting bagi kita. Apakah kita adalah anak-anak Allah? Kekasih Tuhan, kadang juga iblis suka untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang rohani. Berapa banyak dari kita yang masih setia dalam doa? Ketika kaum muda, saya diizinkan melayani di kaum muda minggu kemarin. Salah satu yang saya fahami dalam sebuah cerita kesaksian anak-anak. Bahwa ternyata kita ini betul pemerintah mengarahkan kita masuk kepada new normal. Dalam upaya supaya kita hidup berdampingan dengan namanya virus corona, COVID-19. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata itu berdampak luar biasa. Terutama dalam hal rohani kita. Ada new normal lainnya yang negatif. Yang merusak kehidupan kita. Ya, gambaran sederhana ialah bahwa kalau kita mau new normal. Ya, ada beberapa dari anak kita yang sudah bekerja. Sebelumnya ketika mereka tidak bekerja. Mereka tidak protes. Kalau tidak mendapatkan bayaran, paling mereka minta jajan sama orang tuanya. Tapi ketika mereka masuk dunia kerja, ya, gaji pertama yang diterima, wow, besar sekali. Mereka kaget,
Ya, tetapi lihat perhatikan ketika sudah mulai berjalan bertahun-tahun menerima gaji hal biasa. Ya. Nah, ketika Mas Denny saksikan, wah, saya harus istirahat 1 bulan. Saya tidak mendapatkan gaji, tapi hanya sekian. Nah, itu ternyata sesuatu yang berbeda dan kita merasa kok begini, gitu ya. Nah, Bapak Saudara, ketika anak-anak mendapat pekerjaan dan mendapatkan gaji, seperti memasuki new normal, itu hal yang positif. Tapi saya mau katakan hal negatif lainnya ialah bahwa sebelum new normal, sebelum kita dihajar oleh COVID, hampir setiap hari kita beribadah di gereja ini. Amin. Dan saya banyak mendengar kesaksian, kalau nggak datang sekali aja, kayak ada yang hilang dalam hidup ini. Tapi gara-gara COVID, ya, kita hanya bisa beribadah sekali seminggu saja. Ya, yang dulu kalau kita kehilangan 1 hari, kita rasanya, wah, saya kehilangan banyak. Tapi ketika kita hanya beribadah sekali seminggu, new normal, kebiasaan baru terbentuk dalam kehidupan kita. Kita mau rajin sedikit aja dalam hal rohani, kayak berat, gitu ya. Kayak rasa males dan lain sebagainya. Ya, ini dampak dari new normal yang tercipta dalam kehidupan kita. Saya mau katakan waspadalah karena setan sering mengalihkan perhatian kita. Sehingga kita menjadikan sebuah alasan, oh new normal kok, gak apa-apa online saja. Ya, saya mendengar ada banyak yang mengatakan, iya ke gereja gak berani, alasannya COVID. Tapi kalau misalnya jalan-jalan berani, ya ke mall berani, kemana-mana berani. Saya bingung. Ya, sampai satu waktu ketika dalam sebuah konseling, ya, saya berkata kepada seseorang, hati-hati, tentukan identitasmu untuk berjemaat. Karena ketika engkau tidak menentukan posisimu sebagai jemaat di gereja manapun, ya, apakah engkau akan menyebutkan dirimu saya adalah jemaat gereja online? Saudara bisa bayangkan ketika kita menjadi jemaat gereja online, apakah kita bisa bertumbuh? Memang memanjakan, ya, menina bobokan, nggak perlu mandi, nggak perlu repot, tinggal setel, bisa duduk di kamar, ya, sambil merem, tiba-tiba pulas dalam hadirat Tuhan. Iblis berusaha mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang jasmani, ya, bisnis. Lihat bahwa kita dihajar. Sehingga ketika kita merasa kita butuh ekonomi, kita perlu mengejar saya punya kebutuhan. Sehingga waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, waktu kita mencari Tuhan, dihabiskan untuk mengejar kepenuhan ekonomi. Ya, bisa kita bandingkan. Kalau misalnya kita ke gereja, berapa banyak jemaat yang datang ke gereja dibandingkan kalau ke kondangan? Banyak kan ke kondangan, ya. Sekalipun itu adalah yang menikah anak-anak Tuhan. Banyak kan? Ya. Dan saudara, iblis juga berusaha mengalihkan gereja kepada hal-hal yang jasmani. Itu sebabnya tidak sedikit gereja yang cenderung kepada hal-hal yang nampaknya saja. Bersyukur ternyata corona ini bisa mengubah beberapa gereja yang besar-besar untuk membuka matanya bahwa kerajaan Allah lebih penting ketimbang membangun kerajaan diri sendiri. Itu yang pertama, saudara sekalian. Ketika Tuhan mengizinkan bahkan membawa kita kepada pencobaan, Tuhan mau ada kualitas itu nampak. Kita adalah anak-anak Allah. Menang atas pencobaan karena Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Saudara, mari kita kembali kepada Matius pasal yang keempat. Kita baca ayat yang keempat. Sudah lama kita tidak membacanya bersama-sama, ya. Ayo kita baca bersama-sama. 3, ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Terus saudara, kalau ini bicara tentang roti, karena makanan pokok orang Israel, roti. Kalau Alkitab ini ditulis di Indonesia, maka bunyinya berbeda.
manusia hidup bukan dari nasi saja. Kalau di Papua, manusia hidup bukan dari ubi saja. Ya, dan sebagainya. Ini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Nah, tetapi ada bagian yang luar biasa sekalian pada ayat keempat. Mengapa Tuhan mengizinkan bahkan mengkondisikan kita untuk iblis mencobai kehidupan kita? Lihat di sini bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman. Lihat, dari setiap firman. Kalau yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan kita dicobai? Supaya identitas kita sebagai anak-anak Allah dapat teruji. Yang kedua, supaya kehidupan yang sejati sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, ketika Yesus dicobai dengan berbagai hal, yang timbul dari peristiwa itu adalah kehidupan yang didasarkan kepada firman Allah. Ketika Tuhan Yesus dicobai 3 kali, selalu Yesus berkata, ada tertulis. Pernah enggak dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah, kita berkaca kepada firman Tuhan. Kira-kira apa yang tertulis dalam Alkitab tentang pergumulan saya? Ketika hati kita panas, ketika hati kita dilukai, ketika kita merasa dikhianati, pernah enggak kita berpikir apa kata firman Allah? Ketika kita sementara tidak mendapatkan pekerjaan, bisnis kita tersendat, pernah enggak kita mengaca kepada firman Allah? Apa kata firman Allah? Apa yang tertulis di dalam firman Allah? Ya, saudara, Tuhan akan mengizinkan kita mengalami berbagai hal seperti halnya, kelaparan. Ya, baca firman Allah, baca Alkitab. Kita menemukan bagian bagaimana umat Tuhan dihajar oleh kelaparan, kekurangan, sakit penyakit, dan lain sebagainya yang terlalu panjang untuk kita buat daftar. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mau supaya ketika kita dibawa dalam pencobaan, kita tidak mengandalkan kedagingan kita. Ya, kita tidak mengandalkan status kita yang nampak, yang biasa kita asupkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau ketika kita dihadapi dengan pencobaan, kita memproyeksikan diri kita kepada firman Tuhan. Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika Yesus dicobai sebanyak 3 kali, pada akhirnya ketika Yesus tetap pegang firman, dia mengalami kemenangan atas pencobaan tersebut. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah hal yang biasa kalau kita dicobai. Amin. Saya percaya bahwa kita pernah, bahkan kadang atau sering kita dicobai. Ya, dalam hal yang sepele, kadang dengan istri suami, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, dalam dunia bisnis. Pencobaan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Supaya memunculkan kualitas baru akan kehidupan ini. Ya, Tuhan mau supaya sekali lagi kita menang atas pencobaan. Ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa ketika kita sudah meragukan firman Allah. Ketika kita tidak berkaca kepada firman Allah. Hanya 2 pilihan. Apa yang tertulis atau apa kata iblis. Hal yang sangat menggiurkan ketika iblis menantang kita untuk mencari hal-hal yang nampak yang kita butuhkan. Punya pergumulan, Tuhan, aku ingin ini. Ya, kita merasa kita adalah anak-anak Allah. Kita yakin pasti terjadi. Tapi tahukah kita bahwa jawaban dari Tuhan akan setiap doa ada 3. Iya, tidak, atau tunggu. Seringkali kita merasa terlalu beriman. Lalu merasa pasti jawaban Tuhan adalah iya. Lalu kita merasa kecewa ketika waktu yang kita tunggu-tunggu itu tidak terjadi dalam kehidupan kita.
Siapakah kita yang merasa lebih daripada Tuhan Yesus? Ketika Yesus berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biar kehendak-Mu saja yang jadi. Apakah Bapa di surga tidak menjawab doa Yesus? Tidak mengiyakan apa yang Yesus minta? Bapa bilang, tidak. Jalan, korbankan dirimu. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, mari sakit, senang, susah, dalam kondisi apapun, tetap berkaca kepada firman Allah. Supaya kita tidak salah jalan dan berkemenangan dalam setiap pencobaan. Yang ketiga, mari kita melihat ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Dari Matius pasal 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita bahkan membawa kita kepada pencobaan. Yaitu supaya kita memiliki ibadah yang sejati. Tuhan mau ya supaya kita cari Tuhan. Bukan karena orientasi, supaya saya diberkati dengan hal-hal yang jasmani. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya teringat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka menyeberangi laut Tebrau. Lewat tanah yang kering, karena Tuhan membelah laut Tebrau tersebut. Ketika mereka sampai di ujung sebelah sana, tentara-tentara Mesir berada di lautan. Lalu Tuhan mengembalikan laut tersebut dan menenggelamkan tentara-tentara Mesir. Semuanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Israel? Ya, kita bisa menemukan hal tersebut dalam Keluaran 15. Sebagaimana Musa dan semua bangsa memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Luar biasa. Sepertinya ibadah mereka, wow, keren, luar biasa. Hebat ya, mereka bisa memberikan hidup mereka bersorak-sorai kepada Tuhan. Menjadi sepertinya ibadah yang menyenangkan. Tapi tahukah Bapak Saudara, perikop berikutnya. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan bahwa perikop itu di Mara dan di Elim. Bagaimana kemudian bangsa Israel mengalami kehausan yang luar biasa. Baru saja mereka menyembah, beribadah kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, hanya gara-gara masalah jasmani, mereka bersungut-sungut dan mulai menghakimi Musa dan berpaling dari Tuhan. Bapak Saudara, lihat bahwa pencobaan yang iblis kerjakan, Tuhan Yesus sengaja memberi dirinya juga. Dan memang bukan hal yang kebetulan tercatat dalam firman Allah dalam Alkitab. Supaya kita tahu rahasianya. Ternyata iblis mencobai dengan cara seperti ini. Yaitu menyentuh bagian ekonomi kita. Menyentuh keperluan kita. Menyentuh gaya hidup kita. Yesus, lihat baik-baik. Ketika iblis menawarkan kekayaan, kejayaan, kerajaan yang ada dalam dunia ini, ya, Yesus menyatakan, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih terutama selain Tuhan saja. Makanya dikatakan bahwa sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya mau katakan bahwa dalam banyak perkara orang Kristen kehilangan momen kehidupan ibadah dan penyembahan yang
sejati. Kenapa? Kita salah orientasi. Kita mengejar Tuhan semata-mata supaya Tuhan membereskan masalah kita. Tahukah Bapak Saudara bahwa ketika kita hanya datang kepada Tuhan demi kebutuhan kita, masalah itu bukan masalah yang serius. Karena bagi Tuhan terlalu gampang. Sekali berfirman, semuanya itu jadi. Dan ketika kita mengalami mukjizat, saya mau katakan, itu tidak menyentuh surga. Tidak berdampak kepada surga. Tapi yang berdampak ialah bahwa ketika satu orang bertobat, menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Firman Allah katakan, seisi kerajaan surga bersorak-sorai. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau kita tidak berorientasi. Kalau memang kita punya keperluan, doalah. Tetapi jangan hanya semata-mata karena ada kebutuhan, baru kita berdoa. Tapi ketika kita hidup aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada masalah, penyembahan kita menjadi biasa-biasa saja. Kita tidak lagi berusaha menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Beres kok. Gak punya tanggungan, gak punya masalah. Saya bisa bernyanyi dengan sukacita. Kekasih Tuhan, orang yang meninggalkan ibadah dan penyembahan, kadang itu karena takut kehilangan harta. Itu sebabnya iblis sampaikan, ya, kalau engkau mau, sembah aku. Bukan sembah Tuhan. Ya, ini merupakan hal yang sangat biasa dalam dunia ini. Memang kita semuanya memerlukan hal-hal yang seperti begitu. Tetapi jangan sampai kita kemudian beralih fokus kita kepada Allah sebagai sumber ibadah dan kehidupan kita. Harta, kekayaan tidak boleh menjadi ukuran ibadah dan penyembahan kita. Jangan sampai kita melihat saudara yang lain, luar biasa ya, dia kaya karena dia diberkati, dia sungguh-sungguh. Belum tentu. Lihat di sini bahwa iblis menawarkan kekayaan, kehormatan. Seseorang yang kelihatan bergelimang belum tentu dia karena diberkati oleh Tuhan. Bisa jadi dia diberkati oleh iblis. Kekasih Tuhan, biar hari ini kita boleh memahami bahwa Tuhan mau kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya itu menjadi andalan yang pasti dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap pencobaan yang dulu telah kita lalui, yang hari ini sedang kita hadapi, yang akan datang, yang akan kita hadapi. Selama kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti Yesus teladankan dalam kehidupan kita. Percayalah, seberat apapun pencobaanmu, engkau bisa menang atas pencobaan. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita. Kita kembalikan pujian itu. Ini hatiku menyembahmu. Mari kita buktikan kepada Tuhan. Kita cari Tuhan bukan karena harta. Kita cari Tuhan bukan karena semata-mata kebutuhan jasmani kita. Kita cari Tuhan karena kita mau menyenangkannya. Kita izinkan Tuhan membawa kita kepada kekurangan, kemiskinan, sakit, penyakit. Tetapi kita masih bisa beribadah. Masih bisa mengerahkan hati kita kepadanya. Masih bisa menyembah Tuhan sepenuh hati kita. Ini hatiku ya Tuhan. Hatiku rindu menyembah-Mu. Karena aku mengasihi-Mu. Mari sama-sama kita mengatakan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Tunjukkan ketulusan-Mu kepada Bapa. Ini hati. Ketika engkau bisa menanggalkan seluruh pergumulan-Mu di bawah kakinya. Dan engkau memandang kepadanya. Bapa, aku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ini hatiku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan terlalu sanggup untuk menyembuhkanmu.
Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan kehidupan. Itu perkara kecil bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan cari adalah pribadi yang menyembah, hati yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Yes. Amin. Dengan iman katakan, hatiku mengasihi. Haleluya. Dalam hal inilah kita diuji. Apa kita cari Tuhan karena kita butuh? Atau kita cari Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan? Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita kembali angkat pujian ini dari awal. Ini hatiku. Kau adalah anak-anak Allah. Tuhan mau supaya kita punya kehidupan yang sesuai dengan firman Allah. Dan Tuhan mau supaya kita punya ibadah yang sejati. Izinkan Tuhan membawa engkau dalam pencobaan ini. Dan pastikan engkau berkemenangan ketika engkau memberi diri dituntun Roh Kudus. Katakan, hatiku Tuhan, hatiku Tuhan mengasihi. Betulkah engkau mengasihi Tuhan? Betulkah engkau tidak mencari Tuhan hanya semata-mata kebutuhan? Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nyatakan penyembahanmu yang lebih dan lebih lagi. Nyatakan ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Karena Tuhan melihat hati kita. Hatiku Tuhan mengasihi. Engkau lihat anak-anakmu ya Bapa. Engkau lihat hati mereka. Engkau yang menguji setiap hati kami. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hati. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari bawa hatimu kepada Tuhan pagi ini. Tuhan mau penyembahanmu. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau engkau beribadah sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Mari buktikan pagi hari ini kau cari Tuhan. Bukan karena engkau perlu berkat. Nyatakan kepada Tuhan, aku mencari Engkau Tuhan bukan supaya aku disembuhkan. Karena Tuhan terlalu berkuasa. Mari nyatakan doamu. Nyatakan penyembahanmu. Buktikan ibadahmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah, ku puji namamu. Hanya Engkau yang berkuasa, kekal selamanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Hatiku mencarimu Tuhan. Kau tahu hati kami, Kau selidiki kami. Kami rindu Engkau Tuhan dalam hidupku untuk selama-lamanya. Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari semua harta di dunia ini?
Hiduplah dalam firman. Hiduplah di dalam kasih-Nya. Hiduplah dalam imanmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tak membiarkan kami. Engkau berkuasa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Engkau mengasihi kami, Tuhanku, ku bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdiam sejenak. Mari kita selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita salah cari Tuhan. Kalau selama ini kita datang kepada Tuhan hanya supaya masalah kita beres. Itu bukan ibadah yang sejati. Itu bukan sikap anak-anak Allah. Engkau yang telah menjadi orang tua. Engkau akan tersakiti ketika anakmu hanya mencari engkau demi kebutuhan hidup mereka. Engkau bisa merasakan dan engkau ingin anak-anakmu mengasihi engkau. Apapun kondisimu, apapun permasalahan, demikian Bapa di surga. Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anaknya hanya cari Dia demi kebutuhan kita. Lalu kita sibuk mengurusi kebutuhan hidup kita. Itu sebabnya salah satu alasan yang saya anggap benar. Tuhan izinkan kita mengalami pandemi corona ini. Untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan membuat engkau lumpuh secara ekonomi. Ketika Tuhan membuat engkau lumpuh secara kesehatan. Betulkah hatimu tertuju kepada Tuhan? Ataukah engkau terganggu dengan seluruh pergumulan ini? Tuhan mau supaya engkau tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Dalam hal ini juga Tuhan mau engkau mengenal Dia secara pribadi. Apa yang sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan engkau, memulihkan ekonomimu, memulihkan keluargamu. Tapi Tuhan mencari engkau. Tuhan gak penting masalahmu. Karena bagi Tuhan terlalu gampang untuk sekali berkata-kata saja semua akan jadi. Tapi hati yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Hari ini ayo kita bertobat di hadapan Tuhan. Kalau engkau datang ke gereja hanya supaya engkau memenuhi tanggung jawabmu sebagai orang Kristen, itu salah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau engkau pelayan Tuhan, engkau hanya melayani supaya engkau punya kegiatan, punya aktivitas, menyalurkan talentamu. Itu salah. Engkau telah menerima bagianmu, engkau punya kesibukan. Tapi itu tidak menyentuh hati Tuhan. Ibu saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Adakah engkau Bapak Ibu Saudara yang telah memiliki anak-anak mengabaikan anak-anakmu? Kalau ada, Bapamu di surga tidak seperti itu. Bapa meliharamu. Bapa menjamin kehidupanmu. Sekalipun dia tidak terlihat, tapi dia nyata dalam kehidupanmu. Dia menyertai engkau. Dia punya kuasa yang besar untuk melakukan segala perkara. Hari ini, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, perhatikan ini baik-baik. Tuhan bukan tidak berkuasa untuk memulihkan engkau. Tapi Tuhan mau supaya engkau next level dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kalau engkau merasa punya pergumulan yang berat, ini waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau lebih mementingkan pergumulanmu dibandingkan hubunganmu dengan Tuhan, itu bisa terlihat engkau baru datang kepada Tuhan ketika engkau punya pergumulan. Ketika hidupmu baik-baik saja, hubunganmu dengan Tuhan menjadi biasa-biasa saja. Hidup kita ini sementara, Bapak Ibu Saudara.
Mari bangun gaya hidup yang dekat dengan Tuhan. Engkau bukan milik dunia ini. Engkau telah ditebus. Engkau adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang telah dibeli dalam konteks Alkitab, hidupnya bukan miliknya lagi. Hidupnya milik Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan tidak memperbudak kita. Dia menebus kita. Dia membeli kita. Bukan untuk menjadi budaknya. Tapi untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan mau hal ini tidak terjadi di dalam gereja saja. Ketika engkau pulang, biasakan diri berkaca kepada firman Allah. Apa kata firman Allah? Apa kata yang tertulis dalam Alkitab? Sudahkah kita berpadana dengan hidup kita? Sudahkah kita mengambil keputusan berdasarkan firman Allah? Ataukah karena kita merasa kita orang dewasa yang bisa memutuskan segala sesuatu? Atau kita merasa kita berpengalaman dan perkara-perkara yang seperti itu. Mulai hari ini bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ketika Yesus dicobai 3 kali. Sebanyak itu juga Yesus tetap mengatakan. Merujuk kepada firman Allah. Ada tertulis. Mari kita berdoa. Bapa, biar Engkau melihat hati yang bertobat hari ini. Hati yang tidak hanya sekedar beribadah karena kami orang Kristen. Tapi hati yang sungguh-sungguh rindu mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur ketika Engkau mengizinkan kami masuk dalam pencobaan. Engkau janjikan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami. Untuk menyertai kami. Dan kami tunduk di dalamnya. Menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya kami pasti menang atas setiap pencobaan ini. Kalau hari-hari ini kami bergumul untuk masalah pribadi kami. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Kami hanya datang kepadamu hanya karena membutuhkan jawaban itu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami. Biar hari ini kami datang kepada Tuhan. Mulai hari ini kami pulang pun kami akan mencari Tuhan. Bukan karena kami butuh Tuhan memberkati kami. Tuhan pasti memberkati kami. Karena kami anak-anak Tuhan. Tuhan pasti menyediakan segala yang kami perlu. Karena kami anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hanya mencari Tuhan. Karena kami rindu bertemu dengan Bapa kami. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau berkata-kata, kami mau berbicara kepadamu Bapa. Mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Hamba-Mu yang bodoh di hadapan-Mu telah selesai. Biar Engkau Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Engkau pimpin kami untuk hidup kami tidak hanya demi keperluan kami. Tapi kami datang kepada Bapa karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami harus mengenal-Mu, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Atas firman yang telah kami terima hari ini. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya untuk kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian doa Yahweh. Dan memperluas
Dan waktu selanjutnya serahkan pada hambanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji syukur, kemuliaan, pujian hanya bagi nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami pagi hari ini. Sementara yang lain belum mengalami hal yang sama. Tapi anugerah-Mu luar biasa untuk kami hari ini. Kami percaya dalam kehadiran Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna untuk kami semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini kami tetap bergumul untuk pergumulan kami. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah sakit penyakit mereka. Atau dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Kami nyatakan kuasa bilur-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar terjadi kesembuhan ilahi. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas tubuh jasmani mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah ekonomi. Masalah pekerjaan, usaha, rumah tangga, dan lain sebagainya. Kami mau terima kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersepakat menyatakannya di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup menyediakan segala apa yang kami perlu. Tetapi ketika kami berdoa, kami letakkan doa kami di bawah kaki Tuhan. Tapi kami bangun hubungan kami untuk menikmati, kasih, dan mengenal hati-Mu lebih dan lebih lagi. Hari ini juga kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami akan terus berdoa, ampuni bangsa ini. Kami tahu terlalu banyak dosa yang menyakiti hati-Mu. Ampuni pendahulu-pendahulu kami ya Tuhan atas segala pelanggaran mereka. Supaya itu tidak menimpa keturunan generasi saat ini. Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Sembuhkanlah bangsa kami. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami dan semua aparat, semua jajaran yang telah Engkau pilih menjadi pemimpin atas kami. Biar mereka hidup takut akan Tuhan. Dan mereka mengerjakannya dengan gentar. Dan menyadari bahwa ada mata Tuhan yang melihat kehidupan mereka. Tetapi kami berdoa kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Atau menuju tempat selanjutnya. Kami mohon Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sertai kami di perjalanan. Dan biar Engkau luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan pandemi corona ini ya Tuhan. Tetapi kami pulang dari rumah-Mu. Kami menyelesaikan ibadah ini. Karena Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan
di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin.